Selain itu, ia juga mengenal Kaisar Dewa Gajah Emas, bahkan dialah yang membantu mengirimnya ke surga. Kaisar Dewa Gajah Emas masih hidup, bahkan ia rela memanggilnya Putra Baize, Tuan Yisheng. Ketika Kaisar Dewa Gajah meninggal dunia, dengan bantuan Bai Guanxing, tidak sulit untuk mendukung Gajah Emas. Kaisar Dewa kembali ke jajaran atas klan. Ketika saatnya tiba, suku berhala tidak hanya akan menyimpang darinya, tetapi akan berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Itulah kekuatan klan Kaisar. Saya bertanya pada diri sendiri, jika bukan karena puluhan juta tentara untuk menonton, Kaisar Yuan Tian tidak akan ragu sama sekali. Dia akan melangkah keluar sejak lama dan menghancurkan pisau pencuri menjadi bubuk. Tetapi masalahnya adalah bahwa semua kaisar telah melihat pemandangan ini di mata mereka. Selama Dewa Gajah mati, bagaimana masalah ini akan menyebar di antara 10.000 ras? Tanda seru. Pisau pencuri ini baru saja meraih 7 inci miliknya. Kenapa? Aku tidak menyangka kamu menjadi Minjun yang mencintai seorang punggawa seperti anak kecil. Karena kamu adalah Minjun, maka keluarlah dariku. Berani menginjakkan kaki di klan Wujin dan menyambutmu dengan kepala Dewa Gajah. Qin Yichan terus mengejek, dan di bawah rasa sakit yang parah saat ini, Kaisar Dewa Gajah tidak berani mengatakan apapun untuk meminta Yang Mulia memamerkan keagungannya. Karena bagi Kaisar Sensiang, dia tidak layak untuk mati, tetapi kehidupan dan rasnya adalah yang paling dia hargai. Dia tidak berani memprovokasi dan memprovokasi Qin Yichan. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar yang kuat, hari ini dia diinjak kepalanya oleh pisau pencuri ini di depan semua kaisar. Karena provokasinya sendiri, pisau pencuri ini benar-benar berani melakukannya. Rasa sakit yang tajam di hatinya membuat Kaisar Sensiang kejang semakin keras. Vitalitasnya agung. Sepertinya dia tidak akan mati untuk sementara waktu, dan dia tidak ingin mati. Jadi apa yang bergumam dari mulut Kaisar adalah memohon, Yang Mulia, selamatkan saya, selamatkan para menteri. Ekspresi Wei Yuanxiang rumit. Dia awalnya berencana untuk memimpin pasukan mundur dengan sangat bijaksana. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi setelah itu, jadi dia tidak akan berbicara omong kosong. Dia tidak tahu apakah Kaisar Sensiang masih hidup atau sudah mati. Dia tidak tahu. Tidak tahu bagaimana dia meninggal. Tetapi masalahnya adalah puluhan juta pasukan berasal dari klan kekaisaran yang berbeda, dan dia dapat mengendalikan mulut klan Wei Yang. Terlebih lagi, di antara pasukan hebat ini, ada juga orang-orang kuat dari klan Dewa. Bahkan, Wei Yuanxiang tidak bisa menahan keringat dingin untuk Kaisar Dewa Gajah saat ini. Jika bahkan Kaisar Dewa Gajah bisa mati, maka di mata Kaisar Yuan Tian, mereka bahkan lebih menjadi umpan meriam untuk kematian. Anda berbicara. Di aula langit tinggi, bangsawan Fan Yu sangat marah hingga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam lengan baju Yuan Tian di. Giginya menggigit. Jangan beritahu saya ketika Anda berada di Raszer. Jika Anda digantikan oleh Anda, Wan Xing akan melakukannya. Meninggal. Bahkan anakku sendiri mau menanggung. Tapi aku tidak tahan menjadi orang luar. Apa kau lupa bagaimana pisau pencuri ini menghinaku dan menyinggungmu? Sudah lama sekali sejak kau menunggu hari ini. Kaisar Gajah Dewa dipaku sampai mati oleh pisau pencuri itu, dan kepalanya dicekik oleh Yao Yue Kong. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan dirimu. Ya, jangan salahkan aku. Kaisar Yuan Tian menggelengkan kepalanya. 3 kaisar mengejutkan klan Wujin, dan ada puluhan juta pasukan untuk bekerja sama. Pada akhirnya, mereka begitu bermasalah. Tidak heran jika dia bahkan berbicara, saudara Yan Yu akan diserang dan dibunuh oleh pisau pencuri dan Hua Daoru, yang merupakan kekalahan terbesar dalam pertempuran ini. Wanita itu tidak mengatakan sesuatu yang salah, itu sama sekali bukan untuk menyalahkannya, dan dia tidak punya alasan untuk melepaskan kesempatan besar untuk membunuh setidaknya 2 kaisar melawan pencuri demi Dewa Kaisar Gajah. Tapi bagaimanapun juga aku adalah Kaisar Surga. Pada saat itu, Kaisar Yuan Tian membiarkan Tuan Fan Yu menarik kerahnya, tetapi dengan senyum masam, dia menjadi Kaisar Surga, dan Kaisar Surga dikalahkan. Untuk pertama kalinya, dia merasa Kaisar Tian akan sangat lelah. Fan Yujun tertegun. Dia tidak lagi bergoyang, tapi dia menarik catkin dari jubah Kaisar Yuan Tian, tapi dia sangat cekung dan pucat. Tahukah kamu? Sebelum aku menikah denganmu, tidak ada yang berani memarahiku seperti itu. Kaisar Yuan Tian membuat kepalan tangan, tetapi dia pahit dan marah di dalam hatinya, berubah menjadi suara menderu yang bergema melalui klan Wujin. Lepaskan Siang Ai King. Aku tidak akan mati untuk klan Wujin. Suara langit seperti Tian Wei tinggi. Tetapi sebagai gantinya, hanya Qin Yichen yang mencibir. Apa menurutmu aku sebodoh istrimu? Tanda seru. Biarkan rakyatmu pergi. Saat aku membantu Kaisar Dewa Gajah menyembuhkan lukanya, secara alami aku akan mengirimnya kembali. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Fan Yu benar-benar ingin melewati formasi teleportasi, dan jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tiba-tiba mencengkeram Pedang Yan Yu, gelombang kekerasan Kaisar yang dahsyat. Aku akan menjadi yang jahat. Idol, lihat baik-baik, Kaisar ini akan menggunakan pisau pencuri ini untuk punggungmu.
Kaisar pisau jubah abu-abu Yan Yu menebas dengan pisau. Pisau ini menjangkau dunia, cukup untuk membunuh Qin Yi Chen, dan juga akan membunuh Kaisar Gajah Dewa di kaki Qin Yi Chen. Namun, pada saat ini, melihat pelangi melonjak dengan keras, Kezen penuh dengan semangat, dan rambut serta janggutnya terbang secara horizontal, dan Kaisar Wei sama-sama lebih rendah. Kamu mencobanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat konfrontasi, Kaisar itu tirani, dan ujung jari Yao Yue Kong dan cakar iblis menjadi lebih panjang, dan dia mengaitkan jarinya ke penguasa neraka, yang melonjak dengan Kaisar yang sama. Jahat. Bagaimana ini bisa dilakukan? Orang tua itu membantu adik laki-lakimu menjadi raja. Kezen tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak melihat situasi saat ini? Apa yang harus dia dan Yao Yue Kong lakukan juga sangat sederhana. Sebaliknya, mereka mulai melindungi Kaisar Xiang di saat ini. Kaisar Yuan Tian membunuh Kaisar Shen Xiang. Ya, orang lain, tidak. Melihat suasana ketegangan lagi dalam sekejap, Kaisar Yuan Tian semakin mengertakkan gigi. Betapa dia berharap tembakan itu langsung membunuh Kaisar Gajah Dewa. Tetapi Kaisar Gajah Dewa dapat hidup karena Qin Yi Chen tidak memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar dengan satu serangan. Tetapi kekuatannya tidak sebaik itu membuatnya menempati keuntungan besar. Kaisar Yuan Tian terdiam lama. Dia ingin menyelamatkan Dewa Gajah terlebih dahulu sebelum berbicara. Tetapi pisau pencuri ini sepertinya tidak memakan set ini. Namun, biarkan Dewa Kaisar Gajah jatuh ke tangan anti pencuri ini. Akan lebih baik mati. Qin Yi Chen masih lemah dan perlu didukung oleh Hua Daoru. Namun, melihat dua kaisar di depannya, dia mencibir. Itu adalah cibiran penjahat. Kapan klan Kaisar Kesaya menyiksa tawanan perang? Terlebih lagi, Kaisar Idola memiliki kulit tebal dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri, kan? Apakah kamu takut Dewa Gajah telah pergi ke klan Kaisar Kesaya dan tidak akan kembali ke Istana Surgawi? Anda mencurigai kesetiaan Kaisar Dewa Gajah. Kata-kata yang kuat. Yang mulia, biarkan dia mati. Tuan Fan Yu mengertakkan giginya. Saya di sini untuk melafalkan keburukan. Dan membiarkan rumput di dinding pergi ke tempat tersembunyi untuk membuat susunan teleportasi. Saya menyerang di masa lalu. Dan apakah Kaisar Shen Xiang dapat bertahan atau tidak tergantung dalam hidupnya? Ngomong-ngomong, setelah aku menikahimu, bukankah aku telah disodok oleh 10.000 klan sepanjang waktu? Kaisar Yuan Tian tergerak, dan pada saat itu, dia benar-benar tersentuh. Bisa. Segera setelah Anda melakukannya, Dewa Kaisar Gajah akan mati, dan tombak naga guntur akan menjadi tulang punggung pisau pencuri ini lagi. Kami hanya memiliki 4 kaisar, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk menyaingi 3 kaisar, sangat putus asa. Pisau pencuri ini akan mengancamku dengan nyawamu lagi. Akankah aku juga memilih cara ini? Mata cantik Fan Yujun menatap dengan marah. Kamu dan aku bergandengan tangan. Bisakah kedua kaisar itu cocok? Tanda seru. Namun, setelah meraung kalimat ini, Lord Fan Yu sepertinya telah kehilangan kekuatannya. Dia menundukkan kepalanya dan mengelus lipatan jubah Yuan Tiandi yang dia tangkap.